balik pemuritan. Bapak Ibu, kehidupan kita sebagai murid Kristus pastilah semakin bermakna dan menggairahkan hari-hari ini. Yaitu saat kita mencari tahu dan kemudian mulai memahami apa yang Tuhan lihat dalam diri kita. Rencana dan karyanya atas hidup kita. Sekarang sudah waktunya bukan? Untuk kita mengambil langkah-langkah awal memasuki hidup sesuai visi Bapa yang Dia sudah singkapkan beberapa minggu ini. Tetapi sebelum kita memutuskan langkah awal yang kita akan ambil, kita perlu memeriksa sesuatu, yaitu motivasi hidup kita. Apa saja yang menjadi faktor penyebab kita melakukan sesuatu? Apakah itu permintaan atau perintah orang lain? Bahkan desakan atau paksaan orang lain? Mungkin karena kita butuh memperoleh uang dari apa yang kita lakukan, atau ingin dipuji atau dihargai orang lain, atau kita rindu untuk membuat perubahan positif dari apa yang kita lakukan. Jika kita melakukan sesuatu hanya karena 4 faktor pertama tersebut di atas, maka beraneka macam kelemahan, masalah, rintangan, dan kegagalan akan mudah menghalangi kita untuk terus maju, entah berjalan di tempat atau bahkan mundur dan sulit kembali lagi. Tetapi jika kita melakukan apa yang kita lakukan saat ini supaya ada perubahan positif, maka kita akan tekun dan kuat untuk jangka panjang. Perubahan adalah proses, saudara. Dan yang namanya proses itu tidak ada ujungnya, melainkan akan terus bergulir selama masih ada kehidupan di muka bumi ini. Karena itu, meski perubahan belum terjadi saat ini, kita punya harapan bahwa perubahan akan terjadi suatu hari nanti, ketika kita terus menekuni pekerjaan atau pelayanan kita. Sebagai bonusnya, kita mungkin bisa memenuhi harapan orang lain atau diberkati secara materi. Tetapi ingat, hal-hal itu hanyalah bonus. Fokus kita tetaplah melihat perubahan positif di mana kita berada. Maka saudara, langkah awal kita menghidupi visi Tuhan ternyata sangatlah sederhana. Apapun visi Tuhan atas hidup kita, kita bisa mulai melangkah hanya dengan melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya, tetapi kali ini dengan cara-cara yang berbeda, dengan tujuan untuk mendatangkan perubahan positif. Misalnya, jika Anda bekerja sebagai karyawan dalam bidang apapun lah, mungkin Anda ingin membuat perubahan positif berupa suasana kerja yang membuat teman-teman kerja bekerja dengan gembira dan sebaik-baiknya, sehingga mempermudah Anda kalau suatu saat hendak memberitakan Injil kepada mereka. Anda bisa mewujudkannya dengan sesekali membelikan nasi bungkus untuk makan siang mereka, memutarkan lagu-lagu dari HP saudara yang nuansanya positif. Bisa lagu rohani, bisa juga bukan lagu rohani. Yang penting positif, mendatangkan kegembiraan dan semangat kerja. Anda juga bisa menjadi contoh bagaimana bekerja dengan fokus, teliti, rapi. Atau kalau aktivitas saudara adalah ibu rumah tangga. Wah, setelah menonton episode ini, Anda ingin membuat perubahan positif berupa keluarga Anda mulai membagikan kasih Kristus secara nyata kepada lingkungan sekitar. Maka Anda mungkin dapat memulainya dengan mengajak anak-anak membuatkan makanan-makanan ringan untuk diberikan ke beberapa tetangga, menabung untuk dibelikan kado bagi anak tetangga yang berulang tahun, khususnya kalau mereka kurang mampu. Atau lebih seru lagi nih, mengajak seisi rumah berolahraga bersama sambil berdoa keliling untuk pertobatan tetangga-tetangga. Mungkin juga ada di antara saudara yang menjadi pebisnis dan ingin melihat perubahan positif berupa karyawan atau anggota tim yang sikap kerjanya profesional, sehingga mereka tetap berdampak positif meski sudah tidak bekerja lagi di perusahaan Anda. Seperti seorang pebisnis yang saya kenal, untuk membangun profesionalitas karyawan-karyawannya, ia mengikutkan mereka dalam training-training
untuk memahami, mengembangkan diri. Ia berusaha merangkul mereka seperti anggota keluarga sendiri dengan mempedulikan kesejahteraan secara menyeluruh dan berbagai hal lain. Setiap kita bisa mulai melangkah. Dan seiring dengan berjalannya waktu, Bapak Ibu, semakin jauh kita melangkah, maka Roh Kudus akan membawa kita semakin dekat dengan visinya. Bahkan, kemudian kita bisa menjawab, dari semua pengalaman hidup sejauh ini, terutama ketika kita sudah mulai melangkah, memasuki visi Tuhan untuk hidup kita. Sebenarnya, Tuhan ingin kita membuat perubahan positif dalam, yang pertama, bidang, hal, masalah atau isu apa saja. Dari langkah sebagai seorang ibu rumah tangga yang tidak membuat perubahan positif bagi lingkungan tempat tinggal, Roh Kudus bisa menyingkapkan. Ternyata saudara bahkan ingin membuat perubahan positif dalam bidang bisnis, atau ingin membantu masalah keretakan pernikahan. Bahkan mungkin saudara mau memperjuangkan isu pemerataan pendidikan berkualitas bagi semua anak. Yang kedua, di antara orang-orang yang seperti apa saja. Contohnya, yang orang tuanya tidak harmonis, atau orang-orang berpendidikan tinggi, yang sakit, lansia, orang yang dipenjara, atau siapa. Dengan kita mulai melangkah di antara teman-teman sekerja kita, ternyata Roh Kudus bisa memberikan beban untuk kelompok-kelompok orang-orang tertentu. Yang ketiga, dan di mana saja. Mungkin akhirnya nanti akan ada nama tempat, kota, pulau, atau negara tertentu yang melekat, yang menjadi penting di hati Anda. Sebagai penutup, saya akan membacakan 1 Korintus 12 ayat 12, 14, dan 27. Ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, ayat 14 katakan, tetapi atas banyak anggota. Ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus masing-masing, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Bapa memanggil setiap orang secara spesifik untuk berfungsi sesuai dengan bagiannya dalam tubuh Kristus. Jadi tantangannya, semakin cepat masing-masing Bapak Ibu, Saudara mulai melangkah dalam panggilan atau visi Tuhan atas hidup kita, akan semakin nyata pula fungsi tubuh Kristus, yang Anda nih adalah salah satu anggotanya. Berfungsi sebagai garam dan terang bagi dunia yang terhilang dan sangat membutuhkan Yesus ini.